Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 dari Paralel D, mata kuliah penelitian operasional 2. Jadi di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan hasil dari tugas besar kami yaitu yang berjudul Analisis Kinerja Sistem Antrian Model MMS pada Pelayanan Klinik Dr. Eko menggunakan software POPQM. Baik, sebelumnya perkenalkan saya sendiri Hairudar Fayas dengan NPM 24032010186. Perkenalkan, nama saya Naswa Putri Diti dengan NPM 240 320 102 05. Perkenalkan, nama saya Zara Auranisa dengan NPM 24208. Baik, di sini ada latar belakang dari tugas besar kami. Jadi, sistem antrian merupakan masalah yang sering terjadi pada sektor jasa dan pelayanan kesehatan. Teori antrian sendiri itu biasa digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan melalui indikator seperti waktu tunggu, panjang antrean, dan tingkat utilisasi fasilitas. Salah satu modelnya yang banyak digunakan yaitu adalah model MMS, yaitu model dengan pola kedatangan Poisson, waktu pelayanan eksponensial, dan lebih dari satu server. Klinik Dr. Eko sendiri sering mengalami penumpukan pasien pada jam-jam tertentu yang menyebabkan meningkatnya waktu tunggu dan menurunkan efektivitas pelayanan. Kondisi ini tuh terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah pasien yang datang dan kapasitas pelayanan yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini tuh menggunakan model antrean MMS dengan bantuan software POMQM untuk menganalisis kinerja sistem pelayanan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi guna meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi waktu tunggu pasien di klinik Dr. Eko. Next. Jadi untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama itu ada bagaimana karakteristik sistem antrian yang diterapkan pada pelayanan klinik Dr. Eko berdasarkan model antrian MMS. Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kinerja sistem antrian pada pelayanan klinik Dr. Eko menggunakan software POMQM yang ditinjau dari tingkat utilisasi fasilitas pelayanan, rata-rata panjang antrian, rata-rata jumlah pasien dalam sistem, rata-rata waktu tunggu dalam antrian, dan rata-rata waktu pasien dalam sistem. Lalu yang ketiga, bagaimana usulan perbaikan sistem pelayanan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja sistem antrian dan mengurangi waktu tunggu pasien pada klinik Dr. Eko berdasarkan hasil analisis menggunakan software POMQM. Next. Lalu di sini tujuan penelitiannya, yang pertama itu untuk menganalisis karakteristik sistem antrian yang diterapkan pada pelayanan klinik Dr. Eko menggunakan model antrian MMS. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tingkat kinerja sistem antrian pada pelayanan klinik Dr. Eko menggunakan model MMS dengan software POMQM. Lalu yang terakhir, untuk memberikan usulan perbaikan sistem pelayanan yang dapat meningkatkan kinerja sistem antrian yang meminimalkan waktu tunggu pasien pada klinik Dr. Eko. Next. Lalu di sini ada metodologi penelitian untuk lokasi dan waktu penelitiannya, yaitu untuk lokasi sendiri pada klinik Dr. Eko yang berlokasi di Jalan Medayu Selatan, nomor 15, Perum Kosagraha, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Nah, di bidang Dr. Eko ini berjalan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pemeriksaan, konsultasi, dan tindakan medis dasar. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 April di klinik Dr. Eko. Lalu di sini ada identifikasi variabel. Jadi untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat utilisasi fasilitas pelayanan, jumlah pasien rata-rata yang menunggu untuk dilayani, jumlah pasien rata-rata dalam sistem, waktu tunggu rata-rata pasien dalam antrian, waktu rata-rata pasien dalam sistem, serta probabilitas pasien menunggu dalam antrian pada klinik Dr. Eko. Untuk variabel bebas sendiri, itu meliputi tingkat kedatangan pasien, tingkat pelayanan, dan jumlah fasilitas pelayanan atau server yang tersedia. Lalu di sini ada
pengumpulan data. Pengumpulan data di sini kita menggunakan 3 data, yaitu data jumlah kedatangan pasien, lalu data jumlah pelayanan pasien, dan data jumlah fasilitas pelayanan atau server. Nah, di sini ada flowchartnya, dimulai dari lalu studi lapangan, studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, lalu asumsi-asumsi, lalu lanjut lagi ke pengumpulan data. Pengumpulan data, di sini ada 3 data yang tadi sudah disebutkan, lalu lanjut lagi ke pengolahan data, yaitu menggunakan metode multi-channel single pass, software POM-QM, lalu verifikasi, validasi, setelah itu hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dasaran, lalu selesai. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada rich picture diagram. Jadi berdasarkan gambar ini, sistem antrean di klinik Dr. Eko terdiri dari beberapa tahapan pelayanan yang saling terhubung, dimulai dari pengambilan nomor antrean, pendaftaran, verifikasi administrasi, pemeriksaan awal, hingga pelayanan dokter. Setiap tahapan ini memiliki titik antrean yang berpotensi menyebabkan waktu tunggu pasien. Setelah pemeriksaan dokter, pasien dapat mengikuti beberapa jalur pelayanan sesuai kebutuhan medis seperti farmasi, laboratorium, tindakan medis, atau pemeriksaan penunjang. Hal ini menunjukkan bahwa alur pelayanan bersifat dinamis dan bergantung pada kondisi pasien. Sistem informasi klinik berperan penting dalam mengintegrasikan seluruh proses pelayanan, mulai dari data pasien, rekam medis, farmasi, hingga pembayaran. Nah, secara keseluruhan, rich picture diagram ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan klinik ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan antrean pada setiap titik layanan serta optimalisasi sistem informasi yang digunakan. Next. Kemudian terdapat model antrian MMS. Diagram menunjukkan alur pelayanan pasien di klinik Dr. Eko yang dimulai dari kedatangan pasien, pengambilan nomor antrian, dan pendaftaran. Setelah itu, pasien menjalani pemeriksaan awal untuk menentukan kebutuhan pelayanan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien dapat melalui beberapa jalur pelayanan seperti pemeriksaan dokter, pemeriksaan laboratorium, atau langsung ke kasir untuk kebutuhan tertentu. Setiap jalur berakhir pada proses pembayaran, pengambilan obat di farmasi, dan tahap selesai. Adanya beberapa alternatif jalur pelayanan membuat sistem lebih fleksibel dalam menangani kebutuhan pasien yang berbeda. Hal ini membantu mengurangi penumpukan antrean pada satu titik layanan serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di klinik Dr. Eko. Kemudian di sini terdapat data mentah. Untuk parameternya sendiri yaitu diketahui jumlah kedatangan pelanggan adalah 55 orang. Kemudian ada jumlah pelanggan yang dilayani adalah 52 orang. Kemudian untuk jumlah servernya sendiri ada 4. Kemudian ada waktu pengamatan sebesar 1,5 jam atau 90 menit. Kemudian terdapat rata-rata pelanggan datang dalam satuan waktu atau lambda yaitu 37 pasien per jam. Kemudian rata-rata waktu pelayanan sebesar 1,7 menit per orang. Kemudian ada distribusi eksponensial tingkat pelayanan adalah 9. Kemudian terdapat rata-rata pelanggan dilayani atau MIU sebesar 10. Kemudian terdapat pengolahan data menggunakan software POM-QM. Berdasarkan gambar input POM-QM, parameter yang digunakan dalam analisis sistem antrian model MMS terdiri dari arrival rate atau lambda sebesar 37 pasien per jam. Kemudian ada service rate atau MIU sebesar 10 pasien per jam dan jumlah server sebanyak 4 server. Nilai arrival rate menunjukkan rata-rata jumlah pasien yang datang untuk memperoleh pelayanan dalam 1 jam, sedangkan service rate menunjukkan kemampuan setiap server dalam melayani pasien dalam 1 jam. Kemudian terdapat output data. Yang pertama ada waiting line results. Berdasarkan output di atas diperoleh nilai average server utilization sebesar 0,93 atau 93%. Kemudian nilai average number in the queue sebesar 10,35 pasien menunjukkan bahwa rata-rata terdapat sekitar 10 hingga 11 pasien yang menunggu dalam antrian sebelum mendapatkan pelayanan dokter. Lalu nilai average time in the queue sebesar 0,28 jam atau sekitar 16,78 menit. Menunjukkan bahwa pasien harus menunggu rata-rata hampir 17 menit sebelum memperoleh pelayanan. Sedangkan nilai average time in the system sebesar 0,38 jam atau sekitar 22,78 menit.
menunjukkan bahwa pasien menghabiskan waktu rata-rata sekitar 23 menit sejak datang hingga selesai mendapatkan pelayanan. Kemudian ada output table of probabilities. Berdasarkan tabel of probabilities pada model antrian MMS diperoleh gambaran probabilitas jumlah pasien dalam sistem pelayanan klinik Dr. Eko. Tabel menunjukkan peluang jumlah pasien sama dengan K, kurang dari atau sama dengan K, serta lebih dari K. Pada K sama dengan 7, probabilitas jumlah pasien dalam sistem lebih dari 7 orang sebesar 0,61%, yang menunjukkan peluang antrian masih cukup tinggi, sementara probabilitas jumlah pasien kurang dari sama dengan 7 orang hanya 39%. Selain itu, probabilitas kumulatif terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pasien. Pada K sama dengan 14, probabilitas kumulatif mencapai 64%, sedangkan pada K sama dengan 30 mencapai 90%. Hal ini menunjukkan sebagian besar kondisi sistem berada pada jumlah pasien kurang lebih sama dengan 30 orang. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan sistem pelayanan klinik Dr. Eko masih cukup padat, didukung oleh tingkat utilisasi fasilitas sebesar 93%. Kondisi ini mengindikasikan kapasitas pelayanan hampir penuh sehingga risiko antrean dan waktu tunggu pasien masih tinggi. Kemudian yang ketiga ada output sensitivity to num servers. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa penambahan jumlah server memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi kinerja sistem antrian. Pada kondisi awal dengan 4 server diperoleh tingkat utilasi sebesar 93%, rata-rata jumlah pasien dalam antrian sebesar 10,35%, rata-rata pasien dalam sistem sebesar 14,05%, rata-rata waktu tunggu dalam antrian sebesar 0,28 jam, dan rata-rata waktu dalam sistem sebesar 0,38 jam. Setelah jumlah server ditambah menjadi 5, utilisasi turun menjadi 74. Nilai LQ menjadi 1,26%, L menjadi 4,96 pasien, WQ menjadi 0,03 jam, dan W menjadi 0,13 jam. Pada 6 server, utilisasi kembali turun menjadi 62%, dengan LQ sebesar 0,35 pasien, L sebesar 4,05 pasien, WQ sebesar 0,01 jam, dan W sebesar 0,11 jam. Selanjutnya pada 7 server utilisasi sebesar 53% dengan LQ sebesar 0,11%, L sebesar 3,81%, serta waktu tunggu dalam antrian mendekati 0 jam. Sementara itu pada 8 server utilisasi menjadi 46%, LQ hanya 0,03 pasien, L sebesar 3,73 pasien, dan waktu tunggu dalam antrian praktis tidak ada. Dan terdapat perhitungan manual. Untuk yang pertama, tingkat kegunaan petugas sebesar 92,5%, kemudian ada jumlah masyarakat rata-rata menunggu untuk dilayani sebesar 10,35 pasien atau 10 orang, kemudian ada jumlah masyarakat dalam sistem sebesar 14 orang, waktu menunggu rata-rata dalam antrian sebesar 0,28 jam atau 16,78 menit, dan waktu menunggu rata-rata dalam sistem sebesar 0,38 jam atau 22,78 menit, dan probabilitas untuk menunggu dalam antrian sebesar 0,856 atau 85,6%. Selanjutnya terdapat analisis pembahasan berdasarkan analisis sistem antrian pasien di klinik Dr. Eko dengan model MMS diketahui tingkat kedatangan pasien sebesar 37 pasien per jam, tingkat pelayanan 10 pasien per jam, dan jumlah server sebanyak 4 dokter. Hasil analisis menunjukkan tingkat utilisasi fasilitas mencapai 93%, yang menandakan kapasitas pelayanan hampir penuh. Kinerja sistem menunjukkan rata-rata jumlah pasien dalam antrian LQ sebesar 10,35 pasien, rata-rata jumlah pasien dalam sistem LS sebesar 14,05 pasien, rata-rata waktu tunggu antrean atau WQ sekitar 16,78 menit, dan rata-rata waktu dalam sistem atau WS sekitar 22,78 menit. Selain itu, probabilitas jumlah pasien dalam sistem lebih dari 7 orang mencapai 61%, sehingga resiko antrean dan penumpukan pasien masih cukup tinggi. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa penambahan jumlah dokter dari 4 menjadi 5 server mampu meningkatkan kinerja sistem secara signifikan. Utilisasi turun menjadi 74%, jumlah antrean menurun menjadi 1,26 pasien, dan waktu tunggu berkurang menjadi sekitar 1,8 menit. Secara keseluruhan, sistem pelayanan klinik Dr. Eko sudah berjalan dengan baik, namun penambahan jumlah dokter menjadi 5 server merupakan solusi yang efektif untuk mengurangi antrean dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada usulan perbaikan. Berdasarkan output di atas, diperoleh hasil tingkat kegunaan petugas yaitu sebesar 0,46 atau 46%. Kemudian jumlah masyarakat rata-rata menunggu untuk dilayani sebesar 0 atau 1 orang, lalu jumlah masyarakat dalam sistem sebesar 3,73.
atau 4 orang. Setelah itu waktu menunggu rata-rata dalam antrian sebesar 0 jam atau 0,6 menit. Selanjutnya waktu menunggu rata-rata dalam sistem sebesar 0,1 jam atau 6,06 menit. Lalu di sini ada table of probabilities, yaitu hasil ini menunjukkan bahwa penambahan server berhasil mengurangi kepadatan sistem secara signifikan. Hal ini juga didukung oleh penurunan tingkat utilisasi menjadi 46%. Rata-rata antrian menjadi 0,03 pasien, serta waktu tunggu antrian tunggu turun menjadi hanya 0,05 menit. Secara keseluruhan, usulan perbaikan terbukti efektif dalam mengurangi antrean, menekan risiko penumpukan pasien, dan meningkatkan efisiensi pelayanan di klinik Dr. Eko. Selanjutnya ada usulan perbaikan perhitungan manual. Di sini terdapat untuk S-nya 8, lambdanya 37 pasien per jam, lalu untuk mu-nya 10 pasien per jam. Untuk tingkat kegunaan petugas terdapat 46,2%, lalu jumlah masyarakat rata-rata menunggu untuk dilayani itu sebesar 0,03 pasien atau 1 orang, jumlah masyarakat dalam sistem sebesar 4 orang, lalu waktu menunggu rata-rata dalam antrian sebesar 0,00081 jam atau 0,05 menit. Lalu ada waktu menunggu rata-rata dalam sistem terdapat 0,1008 jam atau 6,05 menit. Lalu untuk probabilitas untuk menunggu dalam antrian sebesar 0,026 atau 2,6%. Next. Di sini terdapat perbandingan sebelum dan sesudah perbaikan. Di sebelah kiri terdapat tabel untuk analisisnya berdasarkan perbandingan kinerja sistem antrean kondisi awal dengan 4 dokter menunjukkan tingkat utilisasi yang sangat tinggi, yaitu 92,5%, sehingga kapasitas pelayanan hampir penuh. Kondisi ini menyebabkan rata-rata antrean mencapai 10 pasien. Jumlah pasien dalam sistem 14 pasien, serta waktu tunggu antrian mencapai 16,78 menit. Probabilitas pasien harus menunggu juga cukup tinggi, yaitu 85,6%, sehingga dilakukan perbaikan dengan menambah jumlah server menjadi 8 dokter. Kinerja sistem meningkat secara signifikan. Tingkat utilisasi turun menjadi 46,2%, sehingga beban kerja dokter menjadi lebih seimbang. Selain itu, rata-rata jumlah pasien dalam antrean turun dari 10 pasien menjadi 1 pasien. Jumlah pasien dalam sistem berkurang dari 14 pasien menjadi 4 pasien, dan waktu tunggu antrean menurun drastis dari 16,78 menit menjadi 0,05 menit. Probabilitas pasien menunggu juga turun signifikan dari 85,6% menjadi 2,6%, sehingga secara keseluruhan penambahan jumlah dokter terbukti efektif dalam mengurangi antrean, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Yang pertama, sistem antrean yang diterapkan di klinik Dr. Eko termasuk ke dalam model antrean multi-channel single phase atau MMS dengan 4 fasilitas pelayanan atau server, tingkat kedatangan pasien atau lambda sebesar 37 pasien per jam, dan tingkat pelayanan atau mu sebesar 10 pasien per jam untuk tingkat server. Untuk setiap server, model ini menunjukkan bahwa pasien dilayani oleh beberapa fasilitas pelayanan secara paralel dalam satu tahapan pelayanan. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis kinerja sistem menggunakan software POMKM, diperoleh tingkat utilisasi fasilitas pelayanan sebesar 93%, rata-rata jumlah pasien yang menunggu dalam antrean atau LQ sebesar 10,35 pasien, dan rata-rata jumlah pasien dalam sistem atau LS sebesar 14,05 pasien, rata-rata waktu tunggu dalam antrean atau WQ sebesar 0,28 jam atau 16,78 menit, dan rata-rata waktu pasien berada dalam sistem atau WS sebesar 0,38 jam atau 22,78 menit. Selain itu, probabilitas pasien harus menunggu dalam antrean mencapai 85,6%. Sedangkan probabilitas jumlah pasien dalam sistem lebih dari 7 orang sebesar 61%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pelayanan masih cukup padat dan sering terjadi antrean pada jam pelayanan tertentu. Yang ketiga, usulan perbaikan yang dilakukan dengan menambah jumlah server dari 4 menjadi 8 dokter terbukti mampu meningkatkan kinerja sistem antrean secara signifikan. Tingkat utilisasi fasilitas pelayanan menurun dari 92,5% menjadi 46,2%. Rata-rata jumlah pasien menunggu dalam antrean turun dari 10 orang menjadi 1 orang. Jumlah pasien dalam sistem berkurang dari 14 orang menjadi 4 orang. Waktu tunggu dalam antrean menurun dari 16,7678 menit menjadi 0,05 menit. Dan waktu dalam sistem menurun dari 22,78 menit menjadi 6,05 menit. Selain itu, probabilitas pasien menunggu dalam antrean turun drastis dari 85,6% menjadi 2,6%. Sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Next. Berikut terdapat saran. Yang pertama, ada klinik Dr. Eko disarankan untuk menambah jumlah fasilitas pelayanan atau tenaga medis pada jam-jam sibuk agar kapasitas pelayanan dapat mengimbangi tingkat kedatangan pasien sehingga antrean dan waktu tunggu pasien dapat diminimalkan. Yang kedua, klinik Dr. Eko disarankan untuk menerapkan sistem pendaftaran dan penjadwalan pasien secara digital atau online guna mengatur kedatangan pasien secara lebih terstruktur sehingga kepadatan antrean dapat dikurangi. Yang terakhir, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan faktor biaya operasional, biaya penambahan server, serta analisis simulasi sistem antrean menggunakan software lain seperti Analogic atau Arena, agar diperoleh alternatif perbaikan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi nyata sistem pelayanan. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.